Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, semoga kita semua sehat selalu, sehingga dalam kesehatan yang dianugerahkan oleh Gusti Allah Agung itu bisa membuat kita untuk melanjutkan kajian-kajian kita sebagaimana waktu-waktu yang lalu. Hari ini bertepatan dengan 11 Maret 2021 ya. Kalau kita lihat di almanak ya, kalender di dinding rumah kita, di tembok rumah kita itu tanggal 11 itu tanggal merah, dan keterangannya kita bisa baca di bawahnya adalah peringatan tentang Isra Mi'raj. Kali ini aku akan mengajak kalian untuk mendiskusikan tentang Mi'raj, ya, tentang Mi'raj, bukan tentang Isra-nya. Tapi sebelum itu aku jelaskan dulu begini. Ini kajian mampir ngombe, ya. Biasanya kita sajikan dalam keadaan santai, ya, tanpa papan tulis, ya, cukup dengan bercerita saja. Tapi kali ini aku dengan sebuah pertimbangan tentunya harus menggunakan papan tulis, karena aku akan mengutip beberapa ayat yang itu nanti bisa kalian cek ulang ya. Jadi kalau aku tulis papan tulis kan tinggal lihat surat apa, ayat apa gitu ya, karena itu lebih memudahkan kalian untuk mengadakan recheck atau cek ulang tentang kebenarannya. Karena bisa saja aku salah ngomong ya, ketika yang ditulis ayat lain, yang diucapkan ayat lain gitu. Jadi itu yang aku sampaikan, dan yang berikutnya yang aku sampaikan kepada kalian, kenapa aku tidak membahas Isra. Itu alasanku adalah aku memang membiarkan itu ya, biar teman-teman Islam lain lah yang menjelaskan tentang Isra. Tentunya itu berkaitan dengan sebuah gugatan dari teman-teman Kristen kita. Ya, coba Anda jawab. Karena kalau kita berpegang pada historikal, khususnya perang salib, khususnya sahabat Umar, ya, terjadi anakronisme. Dan itu tidak terelakkan. Bagaimana mungkin surat Al-Isra ayat pertama mengatakan sebuah informasi adanya Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Kalau Masjidil Haram mungkin masih bisa diterima. Lalu bagaimana tentang Masjidil Aqsa? Masjid yang jauh, yang itu baru ada atau baru dibangun, katakanlah begitu, pada era kekhalifahan sahabat Umar, yang semoga Allah merahmatinya ketika memenangkan perang salib. Itu anakronisme itu. Bagaimana menjelaskannya? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi aku akan membiarkan dulu, semoga teman-teman Islam ada yang bisa menjawab. Karena kalau teman-teman Islam sudah ada yang bisa menjawab, dan jawaban itu rasional sekali, akademis, bisa kita terima secara logik, ya sudah, aku tidak perlu menjawab. Aku akan menjawab ketika sudah berada pada titik nadir. Ketika apologet Islam sudah tidak berdaya lagi untuk menjelaskan itu kepada teman-teman Kristen, maka aku akan hadir untuk menjawab itu. Kenapa aku milih buying times, membeli waktu, menunggu? Karena jawabanku pasti
out of the box, dari mainstream apa yang ada selama ini. Gitu loh. Seperti kemarin aku bahas bahwa Kanjeng Nabi Isa tidak turun lagi, itu aku harus berhadapan dengan saudara-saudara muslimku sendiri karena aku out of the box. Jadi tujuannya aku akan mengatakan kepada teman-teman Kristen bahwa Anda tidak perlu menunggu Yesus datang lagi. Karena Yesus tidak akan pernah datang lagi, karena kedatangan kedua itu tidak akan pernah terjadi. Namun di satu sisi, side effect-nya, aku juga harus berhadapan dengan saudara Islamku. Begitu loh. Begitu juga kalau aku menjelaskan tentang Isra. Makanya daripada aku nanti terjadi perdebatan yang tidak terhindarkan di internal Islam sendiri, aku memberikan peluang kepada teman-teman Islamku, ayo dijawab. Gitu. Syukur-syukur jawabannya, analisanya akademis sehingga bisa diterima semua orang. Karena memang di situ terjadi anakronisme kalau kita mengikuti sejarah. Gitu. Tetapi aku sendiri untuk teman-teman Kristen, apabila Anda mengatakan bahwa Al-Quran itu tersalah terkait dengan surat Al-Isra ayat 1 ini, ya, aku akan datang memberikan pertanggungan jawab kepada kalian semua. Silahkan bikin pertemuannya di mana. Oke? Kenapa? Aku akan mengatakan pada kalian tidak ada satupun kesalahan di dalam Al-Quran. Tidak ada. Cuman kan bagaimana kita bisa mengenal Al-Quran ketika itu secara sungguh-sungguh, baru kemudian kita bisa menjelaskan Al-Quran kepada yang mempertanyakannya. Masalahnya di sana saja sebetulnya. Oke, ya. Jadi aku kasih sebuah penjelasan. Isra-nya itu tidak aku bahas, ya, kita biarkan dulu. Tapi kita membahas Mi'raj-nya dulu, Mi'raj. Maka judul kali ini spektakuler ini, ya, spektakuler ini. Belum ada yang membahas ini, belum ada. Kamu cari pakar siapa, pakar teologis, mau Islam kayak mau Kristen kayak, belum ada yang bahas seperti ini. Maka aku jamin ini spektakuler. Masalahnya kalian mau belajar atau tidak. Gitu aja. Kalau kalian hanya mau, aduh sebentar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Enggak. Oke lah, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Di sini aja ya. Ini aku sedang Alhamdulillah. Halo. Tuh, kalau terputus bilang ada telepon, ya. Jadi aku gitu aja, familiar aja. Aku seneng yang familiar, seneng yang natural. Ada telepon ya diangkat gitu loh ya. Kalau resmi-resmi aku enggak bisa ya, resmi-resmi gitu enggak. Yang ada telepon ya diangkat gitu. Tidak ada masalah. Oke, sampai di mana tadi? Judul kajian kita kali ini adalah Mi'raj, ya, Mi'raj ya. Itu mau kita bikin, ya, rame apa? Mau kita bikin damai atau ribut? Nih judul kajian kita.
Mi'raj ini mau kita bikin damai atau ribut? Pilihan ada di tangan kita masing-masing. Ya. Karena aku akan membahasnya dalam 3 sisi Abrahamic faith. Ya. Yahudi, Nasrani yang menjadi Kristen, dan Islam. Maka judul kajian kita, Mi'raj itu mau kita bikin damai atau mau kita bikin ribut? Maksudku dengan Mi'raj ini kita mau bikin damai atau mau kita bikin ribut? Tuh. Ya. Di mana handphonenya? Oh, di sini. Sebentar. Sebentar sayang, sebentar. Assalamualaikum. Oh nggih, ini aku sedang syuting tapi nggak apa-apa, ada hubungannya kok. Sedang syuting. Aku mau tanya begini, dari buku yang panjenengan hadiahkan, semua hadis-hadis tentang Mi'raj ya, kita nggak bicara Isra ya, itu doib. Ya, pertanyaanku, lalu dari mana kita mengenal Mi'raj? Kalau hadisnya, dari mana kita mengenal Mi'raj? Ya, tapi hadisnya doib kan? Kita tolak kan? Loh, iya, berarti kan Mi'raj itu ada nggak? Aku mau tanya. Oke, berarti Mi'raj itu tidak ada, begitu? Oh begitu. Jadi aku simpulkan begini. Ada 2 kemungkinan. Karena hadisnya doib semua. Satu kemungkinan Mi'raj itu tidak ada. Oke. Kemungkinan kedua, Mi'raj itu ada, cuman cara memahaminya beda dengan mainstream. Begitu? Oke. Halo saudaraku, aku lagi syuting, nanti kita konfirmasi lagi ya. Oke. Semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ini saudaraku ya, namanya Cak Ahmad Wahid. Aku baru dikasih hadiah buku ini. Ini tulisan ayahanda beliau ya. Ayahanda beliau itu dulu mondok di Saudi sana, di tempatnya, kalau kita bilang apa ya, Pak Kiai gitu aja lah, kalau pakai bahasa kita, Pak Kiai Maliki atau siapa gitu ya. Dan setelah Jepang dijajah, beliaunya kembali ke Indonesia ya. Banyak karya bukunya dan salah satu ini Tangga-Tangga Langit. Ini Tangga-Tangga Langit. Bagus ini buku ini ya. Ya, tadi itu yang saya telepon putranya. Saya bersahabat dekat dengan beliaunya karena setiap malam seperti tadi malam Kamis kita ngaji bareng. Beliau keturunan Arab ya, Indonesia keturunan Arab, pernah hidup dan bekerja di Saudi 20 tahun. Jadi kalau ngobrol dengan beliau enak karena beliau memahami bahasa Arabian dan bahasa Aroban. Bahasa Arabian itu bahasa Al-Quran. Bahasa Aroban itu bahasa budaya Arab. Ya, ini bagus ini buku ini, Tangga-Tangga Langit. Oke. Mi'raj mau kita bikin damai atau ribut gitu ya. Sekarang kita lihat dari sisi lugotan dulu. Aroza itu naik. Kalau Mi'raj itu alat untuk naik. Apa kuwi alat untuk naik? Ya bisa tali untuk naik ke atas, bisa tangga, bisa lift, ya macam-macam. Alat untuk naik itu macam-macam. Jadi kalau Aroza itu naik, tapi kalau Mi'raj alat yang untuk naik itu, ya.
Sementara aku jelaskan begini dulu. Dalam lugotan Arabian ada isim, ada fiil, ada harf. Tulisannya harfun, bacanya harf. Ya. Kita berbicara fokus pada isim dulu. Sementara isim itu nanti terbagi dua dia. Ada isim makna, ada isim zat. Bagaimana cara memahaminya? Ya. Contohnya ketika Al-Quran berbicara jannah, itu harus hati-hati. Dia akan dipahami secara isim zat atau dipahami secara isim makna. Jannah itu kalau di Indonesiakannya surga. Surga itu kita peroleh dari tetangga kita bahasa Sanskerta yang itu identik dengan Hindu Buddha. Makanya disebut swarga loka, lokasi, tempat yang indah. Atau nirwana, nir tanpa, wana tanpa hutan, jadi luas gitu. Tapi yang sering kita gunakan adalah surga. Nah, sementara kita tidak punya sebuah terjemahan khas Melayu, karena bahasa Indonesia itu bahasa Melayu. Sebetulnya jannah itu diterjemahkan apa ya? Maka karena tidak ada, biasanya penerjemah Al-Quran menggunakan sebuah kata surga, dan itu pinjam dari bahasa Sanskerta. Ya. Tetapi kalau kita mau menerjemahkan secara tekstual, jannah itu ya kebun. Jannah itu kebun. Ya. Kalau kita pahami demikian, berarti kita memahami jannah dari isim zat, bukan isim makna. Ya, kalau dari isim zat, jannah itu kebun. Artinya orang yang masuk jannah, yang tiap hari di jannah, ya tukang kebun. Ya. Dan itu perlu kehati-hatian. Makanya aku bilang, ketika kita ketemu isim, akan kita pahami dia secara makna atau secara zat. Karena ini nanti pengertiannya, pemahamannya bisa diametral. Kemarin ada yang ngasihkan saran jangan terlalu ilmiah gitu, diametral. Gini, diametral itu istilah, memang istilah ilmiah diametral itu ya. Terpisah, tidak mungkin ketemu gitu loh. Barat timur itu berbeda jauh gitu loh. Ya. Begitu juga tentang isim makna dan isim zat. Seperti Kanjeng Nabi bilang, baiti jannati, apakah rumahnya di dalam kebun, apakah di dalam rumahnya ada kebun? Kan bukan itu kan. Makanya kemarin yang sampai sekarang aku belum bisa juga selesaikan. Sebetulnya jannah yang kalian pahami sebagai surga itu tempat atau rasa. Itu kan menarik untuk didiskusikan, ya. Maka ketika kita memahami jannah, kita membaca teks-teks Al-Quran, itu dipahami sebagai isim makna, bukan isim zat. Ya. Karena kalau isim zat ya kebun kui. Ya. Oke. Selanjutnya ya, ini aku kasih dulu apa? Penjelasan dulu supaya nanti ketika masuk ke sini gampang, ya. Ayat-ayat yang akan aku kutip nanti itu sementara kita biarkan dulu. Artinya kita tidak mempermasalahkan apakah itu palsu ataukah itu asli. Kalau hadis, apakah itu benar-benar hadis yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi atau itu palsu. Kanjeng Nabi tidak mengatakan demikian. Nah, ini kita biarkan aja dulu ya, tidak perlu kita bahas di sini. Kita terima aja dulu supaya nanti diskusinya bisa kena. Ya. Yang sekarang aku akan jelaskan kepada kalian tentang Mi'raj Yahudi. Ya. Mi'raj Yahudi. Di mana ini? Di sini. Ya, satu Mi'raj
Yahudi. Yahudi. Ya. Dalilnya ini satu Romawi aja ya. Sorry. Supaya ini satu Romawi ya. Ini satu dalilnya Kejadian ya 5:24 ya. Makanya aku tulis supaya kalian bisa cek ulang atau cross check. Aku bacakan. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tiada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Henokh. Ya. Kalau di khasana keislaman itu disebut, tolong aku kalau salah dibenarkan nanti, Kanjeng Nabi Idris. Ya. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Diangkat. Rafa. Diangkat, ya. Jadi di sini Henokh itu diangkat. Mi'raj dia. Tangga-tangga naik. Ya. Oke. Berikutnya yang kedua itu adalah ini hampir sama ini. Hati-hati ya, lihat ya. Ini dua bukan dua ini ya. Ini dua raja, dua raja-raja, 2:11 ya. Begini, sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Ini Elia ini Mi'raj. Ya. Ini Mi'raj Yahudi. Dalam kurung dalam PL. Ya. Sekarang kita lihat dua Romawi Mi'raj Kristen yang asalnya Nasrani jadi Kristen ini. Mi'raj Kristen. Ini di Perjanjian Baru. PB. Ya. PB. Ini di Markus 16:19. Ya. Markus 16:19. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga. Ya. Jadi Yesus Mi'raj juga. Yesus. Ya. Berikutnya Lukas ya 24:51. Dan ketika ia, maksudnya Yesus, sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mi'raj lagi dia di sini, Yesus. Ya. Satu lagi ya, tadi 3 ayat. Kisah Para Rasul, aku singkat KPR, Kisah Para Rasul 1:11. Ya. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri
melihat ke langit, Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Mi'raj lagi. Ya. Sekarang giliran mi'rajnya Islam. Nih. 3. Mi'raj Islam. Berarti acuannya kemana? Perjanjian terakhir. Ya. Perjanjian terakhir. Seperti ini. Ini Torah itu perjanjian lama, Injil perjanjian baru, Al-Quran perjanjian terakhir. Aku tadi sudah telepon sama sahabatku, ya. Minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Cak Ahmad, ya. Dan dia sudah menjelaskan seperti apa yang aku dengar dan itu aku ucapkan juga. Al-Quran tidak pernah bercerita tentang Mi'raj. Ya. Al-Quran tidak pernah bercerita tentang Mi'raj. Catat. Ya. Al-Quran tidak pernah bercerita tentang Mi'raj. Oke. Berikutnya, aku tanya sama dia, dan kalian sudah dengar. Dari mana kita tahu tentang Mi'raj? Dijawab dari hadis. Tentang hadis. Ternyata setelah diteliti, hadis-hadis itu bermasalah semua. Ada satu buku, ya. Ada satu buku yang aku pernah baca dan aku cari. Ini aku mau pindahan ini, ya. Jadi barangku, buku-bukuku berantakan semua. Sebagian sudah dipak, aku sulit mencarinya. Kalau ada tadi aku tunjukkan. Itu buku itu ditulis oleh seorang mursyid Thariqah ketika dia membahas bab sholat. Jadi khamsa sholawatin walailatin. Itu ya. Tentang 5 sholat, ya, sehari semalam itu. Dia mengutip hadis dan itu distempel Sahih Bukhari, Muslim begitu, tentang Kanjeng Nabi menerima perintah sholat ketika Mi'raj, dan di sana terjadi tawar-menawar dari 50 hingga ke 5, dan itu atas advice Kanjeng Nabi Musa. Dengan segala kerendahan hati, sang mursyid mengatakan hadis ini sahih, artinya secara birokrasi sahih Bukhari, Muslim, tetapi secara nalar saya sulit menerima, gitu, ya. Sekarang nalar sulit menerima. Begitu juga aku sudah sampaikan tadi dan aku sudah diskusikan, ya, bahwa di sini dijelaskan hadis-hadis tentang Mi'raj itu bermasalah. Ya. Oke. Tetapi demikian, aku seperti tadi mengatakan tidak membicarakan apakah itu palsu, apakah itu doib, atau apa itu bermasalah. Tidak. Sementara kita terima dulu, maka Islam itu banyak hadisnya, ya. Aku ambil salah satu dulu, ya. Itu dari, ini panjang sekali hadisnya ini, ya. Ini panjang sekali ini, ya. Dari riwayat, jadi gini, ya. Hadis riwayat Al-Bukhari, ya.
Al-Bukhari dalam kitab Fadail As-Sahabah 3674 ya. Nih, nggak usah aku tulis lah itu ya. Aku bilang aja. Hadis riwayat Al-Bukhari dalam kitab Fadail As-Sahabah 3674. Oke. Sementara di hadis lain, kalau yang ini yang tentang naik turun itu 50 turun ketemu lagi. Kata Kanjeng Nabi Musa, oh enggak kuat itu, naik lagi, turun lagi. Oh enggak kuat itu, minta lagi, turun lagi. Ya. Begitu turun lagi sudah sampai kelima, oh masih belum kuat, sudahlah aku enggak mau, enggak sungkan gitu ya. Itu di sini. Tapi ada di riwayat lain juga ya. Ini agak pendek ini, jadi aku bacakan aja kalau yang ini. Ya. Hadis riwayat Bukhari juga. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ya. Begini katanya. Begini ya. 5 waktu itu setara dengan 50 waktu. Takkan lagi berubah keputusanku. Kunya itu Allah ya. Rasulullah alaihi salam bersabda ya. Aku kembali bertemu dengan Musa. Ia menyarankan kembalilah menemui Robmu. Ku jawab, aku malu pada Robku. Ya. Tuh. Itu di kitab As-Sahabah, ini bukan As-Salah, ini As-Sahabah juga ya, 342. Dan Muslim dalam kitab Al-Iman 163. Oke. Ya. Sementara kita biarkan aja dulu itu ya. Kita tidak permasalahkan ya. Apakah ini? Karena kalau ini kita permasalahkan, ini juga bermasalah. Ya, ini bermasalah. Karena aku sudah pernah tulis bahwa siapa bilang Isa naik ke surga. Itu yang pertama. Yang kedua, terjemahan ini bermasalah. Kalau kalian baca yang ED itu bukan surga, langit. Tentunya langit dan surga itu kan beda gitu loh. Ya. Lalu bagaimana kalau di kitab Kejadian ini bermasalah juga? Ini bermasalah juga. Apa ada orang nggak mati tiba-tiba terus naik ke langit? Meskipun ya mereka tentunya percaya adanya hari kebangkitan. Kebangkitan tuh mati dulu. Kan dia dikatakan bangkit karena sudah mati, baru bangkit lagi. Ya, ini masih hidup dia naik ke langit. Kan nggak lewat proses mati dulu. Ya. Jadi sebetulnya semua ini bermasalah. Artinya semua ini masih perlu kita diskusikan ya, tetapi itu kita abaikan dulu. Ya. Sekarang ya. Perjanjian Lama, miratnya Yahudi mengatakan Henokh. Ya. Itu Mi'raj. Elia Mi'raj. Itu kata orang Yahudi. Kata orang Kristen, Yesus Mi'raj juga. Ya. Kata orang Islam, Kanjeng Nabi Muhammad Mi'raj juga, meskipun itu adanya di hadis Bukhari, dan banyak ini hadisnya, silakan cari nanti. Ya. Terus masalahnya di mana? Ya. Masalahnya itu di sini. Ya. Masalahnya itu di sini. Ya. Yohanes 3:13. Ya. Sebelum aku ke sini, aku menjelaskan dulu ke sini tentang sebuah
Ini makanya aku sampaikan kepada teman-teman Islam, ya, hati-hati terhadap hadis. Dulu kita menyangka bahwa tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina itu hadis. Ternyata sekarang kita tahu itu bukan hadis. Kemarin, unggahan kemarin di Mampir Ngombe sudah aku jelaskan. Dulu hadis tentang puasa Rajab itu dipegang, diugemi, orang Jawa bilang itu hadis yang sahih. Ternyata kemarin sudah aku jelaskan dan aku tunjukkan rekaman suaranya, dan itu orang yang cukup kompeten untuk menjelaskan supaya kita tidak dibodohi. Ternyata itu bukan hadis. Makanya hati-hati. Ya. Seperti aku bilang kemarin, semoga satu saat ada orang yang cukup kompeten. Kalau aku kan nggak kompeten. Kalau aku nanti ngomong, siapa lu ngomong gondrong? Padahal Yesus juga gondrong. Kanjeng Nabi Muhammad gondrong. Kanjeng Nabi Musa gondrong. Gondrong semua nabi-nabi itu. Saking kamu bodoh itu apa, ya. Jadi gondrong itu nyunah gitu, ya. Orang kan walaupun sahabat Ali sudah mengatakan, lihat apa yang diomongkan, tapi jangan lihat siapa yang ngomong. Itu tapi kalian kan nggak bisa mengamalkan itu. Hanya di mulut doang. Mengamalkan itu nggak bisa. Jadi kalian ketika ingin menerima sesuatu yang baru, apalagi itu bertentangan dengan apa yang sudah terlanjur kamu pahami menjadi sebuah kebenaran, padahal itu salah, dikoreksi oleh orang, kamu masih perlu lihat orang itu siapa, gimana, penampilannya seperti apa, masih begitu. Kamu nggak bisa jujur mengaplikasikan apa yang dipesankan sahabat Ali. Itu omongannya itu berdasarkan Al-Quran, enggak. Kalian enggak bisa begitu. Makanya aku berharap satu saat nanti ada orang yang mempunyai kompeten, ya, untuk mengatakan bahwa hadis Kanjeng Nabi Isa turun lagi itu palsu. Karena bertentangan dengan Al-Quran. Semoga saja nanti. Kan ini adalah proses waktu aja. Sekarang ya masih kita pegang, masih kalian pegang, karena belum ada, ya, yang kalian sungkani, yang kalian anggap itu seorang ulama, kiai. Kalau aku kan ubaru. Mana ada yang percaya sama ubaru untuk mengatakan itu. Oke, ya. Nah, sekarang kalian tentu sudah familiar dengan kata bahwa seperti ini. Sebentar ya. Sebentar. Sholat sebagai mi'rajul mukminin. Ya. Bahwa sholat itu mi'rajnya, ya, tangga naiknya, alat naiknya, aku sudah jelaskan mi'raj bagi mukminin. Kita sudah sangat familiar dengan itu. Dan coba kamu cek, ternyata itu bukan hadis. Itu loh. Itu bukan hadis. Ya. Bukan hadis. Tetapi ini selaras dengan cara pandang keislaman. Tapi itu bukan hadis. Begitu juga tentang hadis ini tadi. Ini hadis ini Bukhari, Muslim, semua orang menerima bahwa Kanjeng Nabi itu naik turun dari 50 sehingga 5. Itu semua orang mengakui, memegang ini. Dan itu sudah distempel hadis. Tapi pertanyaanku, itu bersesuaian dengan Al-Quran tidak? Bukankah Al-Quran mengatakan, dan Kanjeng Nabi mencontohkan untuk kita, kalau sudah Allah yang bilang, sami'na wa atokna. Tidak ada posisi tawar lagi. Nabi itu mengajarkan kepada kita begitu. Ya, asik kan diskusinya, ya. Ini supaya kalian tahu semua duduk permasalahannya. Ya, nah sekarang kita abaikan itu dulu. Ya, kita lari ke sini. Masalahnya mi'raj itu mau kita bikin untuk damai atau untuk ribut? Ya, karena ayat ini akan lebih asik apabila ada pakar Yahudi duduk,
Kristen duduk, Islam duduk, kita diskusikan bareng tentang Mi'raj ini. Karena ini adalah sesuatu yang pelik untuk kita diskusikan. Supaya kita mendapatkan pemahaman yang jelas. Ya, asik didiskusikan ini. Masalahnya apa sih di Yohanes 3:13 ini? Aku bacakan. Ya. Yohanes 3:13. Yohanes 3:13. Begini. Tidak ada seorang pun. Ingat ini. Kalimatnya ini seorang pun. Paham ya? Ini Yesus mengatakan dengan tegas, seorang pun. Ya. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Coba. Ya. Jadi Yesus di sini mengklaim hanya Dia yang pernah naik ke sorga, karena tidak ada yang naik ke sorga kecuali Dia yang pernah turun dari sorga. Nih. Sekarang bagaimana? Faktanya Yahudi ada Mi'raj. Faktanya Islam juga ada Mi'raj. Nih. Gimana? Ini yang aku bilang. Kita mau bikin damai atau mau bikin ribut ini? Ini nggak bisa ketemu ini. Ya, ini nggak bisa ketemu. Karena di sini Yesus mengklaim tidak ada yang Mi'raj kecuali Dia sendiri. Padahal Yahudi ya lewat Henok dan Elia Mi'raj. Islam ya lewat Kanjeng Nabi Muhammad Mi'raj. Di sini dia bilang tidak ada satupun yang Mi'raj, yang naik. Jadi ini mementahkan Mi'rajnya Yahudi, mementahkan Mi'rajnya Islam. Ini. Itulah yang aku bilang. Kita mau ribut atau mau damai? Kalau mau ribut, ya ayo. Sebetulnya yang benar yang mana ini? Ya. Tetapi dalam Islam, dalam Yahudi itu sedikit ada jalan keluar. Ya. Sedikit ada jalan keluar. Yang justru bermasalah ini adalah di kekristenan. Begitu. Ya. Sedikit ada masalah di kekristenan. Ya. Tapi walaupun sedikit, itu bisa menjadi bukit masalahnya. Ya. Gimana? Aku jelaskan begini. Yahudi, ya, para nabinya itu lewat Henok dan Elia Mi'raj. Lalu dikatakan oleh surat Yohanes 3:13, tidak ada yang pernah Mi'raj kecuali Dia. Yahudi nggak ambil pusing. Masalahnya Yahudi menolak PB. Gitu loh. Ya. Yang jadi masalah itu adalah Kristen. Kristen menolak PL? No. Kristen tidak menolak PL. Itu kitabnya, lihat. Perjanjian lama itu diambil semua. Kitabnya Yahudi. Dijadikan satu dengan perjanjian baru. Jadilah Bible. Artinya dia tidak menolak PL. Dia menerima PB jelas karena itu kitabnya. Masalahnya tugas para pakar Alkitab Kristen harus bisa mengharmonisasikan antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Di mana perjanjian lama mengatakan Henok dan Elia Mi'raj, sedangkan perjanjian baru mengatakan hanya Yesus yang Mi'raj. Ini PR bagi pakar Alkitab Kristen. Monggo silahkan. Bisa nggak ini dirukunkan? Bisa nggak ini dirukunkan? Oke, sekarang dalam perspektif
Islam, bagaimana Islam mensikapinya? Ya, Islam itu menerima semuanya. Menerima PL, menerima PB, menerima seharusnya Al-Qur'an itu ya di sini ya. Tapi karena cerita ini adanya di hadis ya. Cuman masalahnya PB, kita fokus PB aja karena kita di PB sini ya untuk menjelaskan ini. PB yang mana dulu? Begitu loh. Makanya kadang-kadang aku bisa maklum kalau teman-teman Kristen itu confused ya. Confused. Dan aku sudah jelaskan sih di videoku itu, lihat katanya kitab palsu tapi kok dikutip gitu ya. Aku sudah jelaskan di sana. Ya. Aku sudah jelaskan di sana. Artinya apa? Islam yang diterima sebagai Injil itu yang diterima oleh Kanjeng Nabi Isa dari Allah. Sementara ini Injil-Injil yang sekarang itu kan pelaporan dari Markus, Matius, Lukas, dan Yohanes. Makanya itu kami memandangnya itu setara dengan hadis. Hadis ada uji kesahihan. Kalau dia bertentangan, ya kita tolak. Kalau dia selaras, kita terima. Bertentangan dengan apa? Dengan Al-Quran. Bertentangan dengan apa? Dengan akal. Kita tolak. Tapi kalau selaras, kita terima. Di sana permasalahannya. Jadi, yang pelik itu adalah dalam kekristenan. Bagaimana dia merukunkan antara satu sisi mengatakan hanya Yesus yang pernah mi'raj, di satu sisi Yahudi mengatakan Henokh dan Elia juga pernah mi'raj. Aku sudah baca beberapa artikel, tidak ada yang bisa mempertemukan dua yang saling tubrukan ini. Yang saling diametral bertubrukan ini. Ada dari Katolik ya mencoba mempertemukan, tapi menurutku itu sesuatu yang apa ya? Katakanlah sesuatu yang dipaksakan. Jadi dia bilang begini, si Santo siapa tadi aku pernah catat ya, sempat catat. Coba itu lihat catatannya Santo siapa ini, ada nggak di situ? Oh bukan itu deh, bukunya Bapak yang kecil tadi mana? Nah ini, kalau teman-teman Protestan aku belum menemukan mereka bisa merukunkan. Santo Thomas Aquinas, ya itu dari Katolik. Argumentasinya begini, ya tapi cukup menarik lah, enggak apa-apa kan kita harus membuka diri dulu bahwa surga itu kan bermacam-macam. Nah, seperti di Islam itu kan ada banyak pintu-pintu surga. Nah, yang dimaksud surga di sini bukan surga yang ini katanya. ya lumayan juga lah, lumayan juga ya. Jadi surga yang dimaksud di sini bukan surga yang dimaksud ini. Jadi ini sama-sama ke surga. Mi'raj, sama-sama mi'raj. Pertanyaannya, supaya argumentasinya itu tidak nampak kalau itu dipaksakan sekali, apa alasannya untuk mengatakan bahwa surga yang di sini bukan surga yang di sini? Itu pun kalau surga. Karena di terjemahan lain itu bukan surga, langit. Ya. Oke. Sekarang kita mau ribut, ya, mau damai dengan mi'raj ini. Kalau kita mau ribut, ya mari kita bikin ribut aja. Di mana ini yang benar yang salah? Tapi kalau kita mau damai, bisa nggak? Itu masalahnya. Nah, nih, aku punya lembaran yang aku tuh orangnya kan suka baca ya. Kalau ada menurutku tulisan-tulisan yang berbobot, yang bagus, yang akademis ya, itu aku simpan. Ini sudah 8 tahun ini ya. Ini sudah 8 tahun. Ini ditulis seorang yang menurutku mumpuni karena secara akademis dia juga ini gimana Le ini Le? Nih ya. Enggak. Ke sana. Oke. Ini ya. Belum jelas Le.
Nah, ini ya. Alumnus program Master University of Birmingham untuk studi relasi Islam Kristen. Sumiati Anastasia gmail.com. Ini yang nulis orang pinter. Jadi dia enak diajak ngomong. Memang kita diskusi enaknya dengan orang-orang pinter. Kalau dengan orang bodoh itu berat. Yang lebih berat lagi sudah bodoh dikasih tahu nggak mau tahu gitu. Itu berat ya. Kalau kita ngobrol sama orang pinter, dapatnya juga kita pinter ya. Ini Mbak Sumiati Anastasia ini alumni Birmingham ya, program Master University Studi Relasi Islam Kristen. Dia menulis rute Majmu' Isra Mi'raj. Tahun berapa? Ini lihat nih. Sampai sekarang masih aku simpan. Kamis Juni 2013 ya. Dulu itu bertepatan dengan 27 Rajab 1434 Hijriah. Itu Kamis Juni 2013. Subhanallah, sekarang masih Kamis ya tuh. Sekarang harinya tepat juga Kamis juga ya. Cuman kita di bulan Maret 2021 ya. Nih, jadi clipping ini sudah aku simpan 8 tahun. Ya, sudah 8 tahun. Aku akan jelaskan kepada kalian tentang clipping ini, itu Mbak Sumiati Anastasianya ya. Ini orang pinter ini ya. Enak kalau diajak diskusi. Oke. Clipping ini mengatakan seperti ini, rute Majmu' Isra Mi'raj ya. Oke. Tetapi aku akan bahas Mi'rajnya saja. Di hadis yang ini ya, Kanjeng Nabi itu bersilaturahmi, bertemu dengan para kanjeng Nabi pendahulunya. Ya, mulai dari kanjeng Nabi Isa sampai nanti kanjeng Nabi Adam. Ketemu di sini. Dan mereka memang bersaudara. Artinya silaturahmi itu membawa damai. Aku ulangi lagi, membawa damai. Membawa damai. Ya. Jadi sekarang kalau sudah orang Islam, gurunya siapa? Kanjeng Nabi Muhammad. Ya. Orang Kristen, gurunya siapa? Kanjeng Nabi Isa. Abaikan dulu Paulus ya. Orang Yahudi, Kanjeng Nabi Musa. Ya. Pertanyaannya, adakah ketika Kanjeng Nabi Muhammad bertemu Kanjeng Nabi Isa, bertemu Kanjeng Nabi Musa, mereka ribut atau mereka damai? Paham di sini? Jadi, yang dimaksud dengan rute Majmu' Isra Mi'raj, ya, Kanjeng Nabi Muhammad itu sudah mencontohkan kedamaian ketika beliau bertemu kepada para nabi-nabi yang terdahulu. Maka dalam kemajuan kita sebagai bangsa, dalam kehidupan sebagai warga negara yang memang majemuk itu, sudah dicontohkan Kanjeng Nabi tentang sebuah silaturahmi damai. Ya, itulah yang aku katakan bahwa kita tinggal pilih. Mi'raj ini mau kita bikin damai seperti katanya Mbak Anastasia Sumiati, atau mau kita ribut. Pilihan ada di tangan Anda, dan aku sudah menjelaskan untuk Anda. Silakan Anda berpikir, tidak ada paksaan, tidak ada sesuatu yang mengharuskan untuk Anda. Kembali lagi, pilihan ada di tangan Anda. Mi'raj mau kita bikin damai atau mau kita bikin ribut. Itu mampir ngombe pagi ini yang khusus untuk memperingati Isra Mi'raj. Kalau ada sesuatu yang Anda tidak setuju, tidak masalah. Anda setuju juga, alhamdulillah.
Ya, ini kajian yang aku suguhkan untuk kalian, ya. Yang terakhir, aku ucapkan matur numbah nuwun, terima kasih, sampai ketemu di kajian berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.